Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak Wawan sehat-sehat ini. Baru Alhamdulillah, semoga selesai. Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ya, kemarin Pak Rahman sempat chat dan kontak saya, katanya ada yang ingin dibincangkan pada hari ini. Saya ingin tanyakan Pak Rahman bahwa apa tujuan kita sebenarnya dalam pertemuan ini? Apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Oh iya Pak, betul. Saya kemarin hubungi Bapak melalui chat. Iya, ini saya ingin apa ya? Curhat barangkali ya. Boleh dikata curhat tentang permasalahan saya di kelas ini. Kebetulan kemarin saya mengajar, ada siswa saya yang tidak mau memperhatikan materi pelajaran, bahkan malah cenderung mengganggu teman-temannya. Saya malah bingung bagaimana menghadapi itu kalau siswa seperti itu, sementara teman-temannya juga malah ikutan-ikutan untuk terpengaruh tidak fokus pada pelajaran. Itu masalah yang ingin saya sampaikan kemarin. Mungkin bisa diberikan penggambaran untuk siswa ini, Pak, mengganggu teman-temannya. Bentuk gangguan yang diberikan kepada temannya itu bentuknya seperti apa, Pak ya? Iya, itu kan di kelas saya bagi kelompok. Nah, dalam kelompoknya dia itu dia bersama temannya tidak mau ikut dalam diskusi kelompok itu, malah dia sering mengganggu teman kelompoknya dengan cara membuat catatan-catatan kertas lalu dia tempel di belakang bajunya. Itu justru menimbulkan riuh di dalam kelas. Itu kalimat-kalimat yang lucu dan nah, itu gangguan-gangguan yang dia lakukan ke teman-temannya. Berarti ada peserta didik yang mengganggu temannya, Pak ya? Dalam Iya, artian dia biasanya menempelkan kertas di belakang punggung temannya berupa kata-kata yang kurang sopan ataupun kurang baik sehingga temannya mungkin tertawa. Kemudian Pak Rahman, di dalam permasalahan di kelas Bapak ini apakah semua atau sebagian besar atau sebagian kecil peserta didik yang mengganggu temannya ini, Pak ya? iya. Ada satu yang seperti itu, tidak semuanya juga mengganggu temannya, cuma ada memang satu yang mungkin dia sudah karakternya seperti itu, sehingga dia biasa iseng ya mengganggu temannya itu. Nah, sementara saya inginnya agar supaya anak itu bagaimana menempatkan posisinya sebagai seorang siswa yang lagi belajar dengan lagi istirahat bermain. Seperti itu, Pak. Oh iya Pak Rahman ya, saya pahami apa yang Bapak rasakan. Kemudian Pak, terkait mengenai proses dan pengolahan siswa di dalam kelas, konteks pembelajaran yang Bapak impikan atau yang Bapak harapkan itu yang seperti apa ya Pak ya? Iya, saya sebenarnya menginginkan seperti ini pada saat saya eh, membagi kelompok diskusi kepada siswa-siswa saya itu, saya menginginkan agar semua bekerja sesuai dengan tugas kelompok yang diberikan. Mereka membagi tugas, mendiskusikan apa saja tugas-tugas tersebut, sehingga
hasil diskusi kelompok mereka itu bisa maksimal. Tetapi kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, ada siswa yang suka mengganggu, maka tentu hasilnya juga tidak akan sesuai dengan harapan saya. Nah, kemudian di samping itu saya menginginkan kelas saya itu aktif. Jadi harapan saya siswa saya itu betul-betul mengerjakan dan betul-betul memahami apa instruksi dari tujuan pembelajaran yang saya berikan, sehingga kelas itu bisa apa namanya bisa sesuai dengan harapan saya. Seperti itu, Pak. Iya, dari ini berbicara mengenai skala ya Pak Rahman ya. Kalau saya mengatakan bahwa dari rentang skala 1 sampai 10, jadi rentang skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Rahman terkait mengenai kondisi ideal yang Bapak tadi sebutkan, bahwa Bapak menginginkan semua bekerja dalam tugas kelompok yang telah didiskusikan bersama, kemudian semua peserta didik aktif. Jadi posisi Bapak dari rentang skala 1 sampai 10 di mana Pak ya? Untuk Iya, pencapaian ini yang diharapkan ini. untuk sementara saya pikir-pikir saya di posisi angka 5. Jadi saya berpikir mungkin belum maksimal barangkali ya. Saya menginstruksikan tujuan pembelajaran saya kepada anak-anak, sehingga saya menginginkan bisa naik di angka 8. Jadi saya mencoba merefleksikan diri saya, kira-kira mungkin pembelajaran yang saya sampaikan ini tidak maksimal sehingga ada anak-anak yang tidak fokus. Seperti itu, Pak. Oh iya Pak ya. Berarti ingin ditingkatkan pada skala 8 Pak ya? Ya, Bahwa saat ini posisinya Pak Rahman berada di posisi kelima, belum maksimal, bahwa kedepannya Pak Rahman akan meningkatkan ke nilai 8 itu. iya, seperti itu. Kemudian Pak Rahman berbicara mengenai peningkatan yang Bapak lakukan dari skala 5 ke 8. Menurut Pak Rahman, apa rencana yang Bapak akan lakukan untuk mencapai hal tadi yang skala itu, bagaimana proses ke sananya? Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana upaya-upaya Bapak untuk mencapai hal yang demikian tadi. Ya, saya sudah merancang bahwa untuk mencapai skala 8 itu tentu memang saya harus merefleksikan diri saya khususnya dalam pembelajaran agar supaya anak-anak fokus pada pembelajaran. Maka langkah-langkah yang saya lakukan ke depannya nanti dalam pembagian kelompok itu saya harus membagi secara heterogen. Kemudian saya juga harus tahu pembagian kelompok itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri terkait dengan materinya. Kemudian saya mencoba menyegarkan kelompok, tidak itu saja yang menjadi anggota kelompoknya, sehingga dalam satu kelas itu mereka saling akrab. Dan kemudian selain itu saya akan menyiapkan bahan-bahan dalam mengerjakan hasil tugas kelompoknya itu supaya mereka tidak apa ya, tidak berdiam diri tok saja. Jadi kalau ada yang sudah saya siapkan medianya, maka mereka langsung akan antusias untuk mengerjakan tugas itu. Seperti itu, Pak Wawan. Oh iya Pak. Kemudian Pak Rahman, bahwa apa yang telah Bapak tadi katakan bahwa dalam pembagian kelompok heterogen, kemudian menyegarkan kelompok ataupun situasi tertentu, dan menyiapkan bahan untuk kegiatan sehingga pembelajaran itu bervariasi. Kemudian Pak Rahman, saya ingin menggali lebih jauh, kemudian
bagaimana kira-kira cara Pak Rahman mengatasi hambatan jika ada hambatan terhadap apa dan apa yang hendak Bapak lakukan. Nah, misalnya dalam situasi kondisi yang tidak diduga-duga, maka apa yang Bapak rencanakan ini seakan-akan terhambat. Nah, kemudian bagaimana upaya Bapak dalam mengatasi hambatan itu? Iya, jadi kalau toh misalnya setelah saya merancang langkah-langkah yang akan saya lakukan itu lantas ada hambatan sesuai dengan situasional dalam kelas, maka saya akan eh, menetralkan kelas dulu. Saya akan mengembalikan suasana kelas itu agar semua anak-anak fokus setelah melakukan hal-hal, apakah itu metode apa ya istilahnya itu untuk memusatkan perhatian anak-anak, apakah ice breaking dan lain sebagainya. Itu setelah itu baru saya lanjut pada inti pembelajaran yang saya berikan. Begitu Pak Wan. Kemudian Pak Rahman, terkait mengenai apa yang telah Bapak susun pada rencana tersebut, berbicara mengenai persoalan waktu, kira-kira Bapak kapan hendak melakukan ini? Kapan rencananya Bapak akan melakukan terkait mengenai rencana Bapak yang tadi ungkapkan? Ya, saya rencana akan menerapkan ini pada pertemuan berikutnya, karena materi ini masih akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Maka tentu setelah saya mengevaluasi diri dan juga mengevaluasi daripada kekurangan model pembelajaran yang saya berikan, maka saya akan menerapkannya pada minggu depan pada pertemuan yang sama di kelas tersebut untuk lebih mencoba yang lebih bagus lagi dari hari ini. Seperti itu Pak Wan. Jadi untuk pelaksanaannya minggu depan ya Pak ya, pada saat proses pembelajaran. Ya. Menurut Bapak siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen terhadap apa yang Bapak telah rencanakan tersebut? Siapa yang bisa membantu atau siapa yang bisa mengingatkan Bapak terkait mengenai tahapan-tahapan yang telah Bapak susun sehingga komitmen itu tetap terjaga? Ya, saya tentu mengharapkan bantuan dari teman sesama guru, terutama wali kelas, untuk lebih mengarahkan anak kewaliannya di dalam kelas untuk lebih aktif dan proaktif dalam kegiatan pembelajaran dari siapapun guru yang masuk di kelasnya. Jadi tentu bantuan dari wali kelas itu yang saya harapkan. Kemudian dukungan dari apa namanya ini dari teman di samping kelasnya juga. Kita tentu membutuhkan dukungan secara apa ya, jangan sampai di kelasnya yang lain itu mengganggu proses pembelajaran kelas yang saya tempati, karena kadang ini ada jam kosong di kelas lain, biasanya anak-anak itu berkeliaran dan itu mengganggu. Jadi tentu dukungan-dukungan dari temannya di luar kelasnya itu yang juga saya harapkan. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Rahman terkait mengenai apa yang Bapak ceritakan, kemudian apa yang Bapak ungkapkan. Saya berharap bahwa pada proses perpinjangan ini Bapak tetap komitmen terhadap rencana-rencana aksi yang Bapak hendak lakukan. Mungkin pada pertemuan ini bisa Bapak simpulkan bahwa apa yang telah didapatkan pada pembicaraan kita ini. Iya, setelah kita berbincang-bincang ini, saya semakin merasa apa ya Pak Wawan ya. Artinya saya semakin menyadari bahwa
dalam proses pembelajaran di kelas itu memang harus selalu ada dukungan dari orang yang ada di sekitar kita. Jadi dari teman sejawat, dari anak-anak itu sendiri, itu dibutuhkan sekali. Jadi selain itu, saya mengambil hikmah dari percakapan kita ini bahwa ketika kita ingin merubah tingkah laku peserta didik kita ke hal yang baik, itu memang membutuhkan waktu, proses, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Jadi apa yang ada dalam harapan guru itu minimal setidaknya kalau tidak terwujud 100% untuk bisa ke arah yang lebih baik pada siswa itu, atau setidaknya ada perubahan sedikit lah dari siswa itu, dari yang awalnya dia mengganggu temannya, akhirnya perlahan-lahan dia menyadari diri bahwa oh ini yang saya lakukan yang tidak benar. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya petik dari percakapan kita pada hari ini. Jadi kembali pada bagaimana guru itu melaksanakan tugasnya dengan baik, kemampuan dia mengorganisir kelas, kemampuan dia memberikan materi dan memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekitar. Saya kira itu Pak Wawan. Iya, terima kasih banyak Pak Rahman atas waktu yang telah diluangkan. Semoga apa yang telah didiskusikan, apa yang telah dibicarakan pada siang hari ini dapat membawa banyak manfaat buat Pak Rahman, begitupun dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu semua siswa itu aktif, sehingga Bapak lagi tidak menemui kendala. Ya, mungkin itu sesi coaching kita pada siang hari ini Pak Rahman. Saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu, telah mengajak saya untuk berdiskusi, berbicara terkait mengenai hal-hal yang Pak Rahman alami. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Rahman. Jika ada kesempatan kita bertemu di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.